Tuhan menghendaki supaya umatnya beribadah, di mana Firaun memberikan kesempatan bangsa Israel, tetapi tidak dengan sepenuhnya, ya. Sampai ada 3 hal akhirnya Firaun mengizinkan, ya. Saudaraku, itulah satu hal yang luar biasa kalau kita sampai saat ini masih bisa beribadah, ya. Karena kita telah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan dari segala dosa kita, ya, dari segala ikatan-ikatan, seperti bangsa Israel yang pada waktu itu mengalami tekanan, mengalami ikatan, ya, sehingga mereka tidak bisa, pingin dia beribadah tapi tidak bisa beribadah. Tapi pagi ini kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kembali kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan, ya. Hari-hari ini kita telah di dalam memperingati hari Pentakosta. Umat Tuhan dalam 10 hari Tuhan inginkan untuk tetap terus bertekun untuk menanti-nantikan Tuhan, ya. Hari Pentakosta adalah hari Penta 50 hari mulai dari hari kebangkitan, 10 hari setelah hari kenaikan. Dan di situ Tuhan memberikan janji kepada umatnya yang tetap bertahan menanti-nantikan Dia, Tuhan akan memberikan kuasa kepadanya. Amin. Mari kita akan sama-sama, kita akan baca ayat mas kita di dalam Kisah Para Rasul, atau mungkin nanti hambanya untuk melanjutkan. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Kita baca bersama-sama dulu. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Ya, Yesus sendiri membuktikan bahwa Dia benar-benar hidup. Memang Dia telah mengalami kematian, tetapi hanya 3 hari. Dan orang yang tidak mengenal, tidak mengerti akan kebenaran, dia mengatakan, oh Tuhan ini mati, Tuhan ini sudah disalib. Ya, mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti kebenaran. Ya, Dia mati tetapi cuma 3 hari, tetapi akhirnya Dia bangkit. Dan di dalam setelah kebangkitannya dikatakan Dia berulang-ulang membuktikan diri bahwa Dia hidup. Berulang-ulang Dia berbicara, Dia mengajar kepada murid-muridnya tentang apa? Kerajaan Allah. Ya. Dikatakan sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berarti kalau dikatakan berulang-ulang Yesus ya mengajar, berulang-ulang Tuhan Yesus berbicara pada murid-muridnya. Kalau diulang-ulang berarti satu hal yang penting. Penting, Tuhan pesankan, ya. Ingat kerajaan Allah, ingat kerajaan Allah, gitu ya. Tuhan pesankan, ya, juga kepada kita. Ayo ingat kerajaan Allah, cari kerajaan Allah lebih dulu. Ya, pikirkan kerajaan Allah, itu lebih dari segala-galanya. Ya, jadi betapa pentingnya satu kerajaan Allah, ya. Satu kerajaan itu merupakan satu lembaga kepemerintahan.
itu satu lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. Ya. Jadi ingat kerajaan itu loh nanti yang kepemimpinannya dipimpin oleh Allah. Dan siapa warganya? Ya dikatakan dalam Filipi 3:20, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita semua adalah warga kerajaan dan rajanya itu Allah. Pikirkan itu. Ya. Tuhan berulang-ulang mengajarkan, Tuhan berulang-ulang mengingatkan, ya. Dan di dalam pelayanan Yesus dimulai berita tentang kerajaan Allah. Yang mengawali untuk mengajarkan tentang kerajaan Allah adalah Yohanes Pembaptis. Ya, dan Yohanes Pembaptis itu sebelum melakukan itu semua jauh sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ada orang nanti yang akan berseru-seru, ya. Dan dia akan berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, itu diawali dengan Yohanes Pembaptis dalam Injil Matius 3 ayat 2. Kita tidak baca Injil Yohanes 3 ayat 2. Ya, di situ katakan Yohanes, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalannya. Dia berseru-seru kepada bangsa Israel supaya dia mempersiapkan diri bahwa kedatangannya sebagai juru selamat itu akan datang. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu diseru-serukan juga oleh Yohanes Pembaptis sehingga banyak orang bertobat, banyak orang dibaptis dan percaya pada Yesus. Dan yang kedua, Yesus sendiri memberitakan bertobatlah dalam Injil, juga dalam Injil Matius pasal 4 ayat 17. Tuhan mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, dan ini juga merupakan satu tugas kita supaya kita juga memberitakan ini. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sebelum kita memberitakan kepada banyak orang, diri kita sendiri harus mengalami satu pertobatan. Kita tidak bisa nyampe ke dalam kerajaan surga tanpa ada satu pertobatan. Itulah sebabnya di dalam pengajaran kerajaan Allah selalu diawali bertobatlah dulu. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Dan dikatakan di dalam Injil Matius, ini dibaca dulu, Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-7. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-7 dikatakan apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan bagi kita orang-orang percaya. Matius pasal 10 ayat 7, tolong dibacakan. Amin. Ya, pergilah. Ini yang Tuhan juga pesankan kepada orang-orang yang percaya. Pergilah, beritakanlah sebab kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Ya. Jadi pentingnya terlebih dahulu pertobatan itu ada di dalam diri kita dulu. Bukan berarti aku dulu sudah bertobat sehingga aku jadi orang percaya. Tidak cukup dulu. Tetapi pertobatan itu harus terus. Setiap hari ada pertobatan. Amin. Oh, aku kemarin sudah bertobat ke Om. Dan aku sudah menyesal. Nah, terus bagaimana untuk besok, untuk sekarang? Apakah masih bertobat? Ya, bertobat itu setiap hari. Selalu hidup benar. Selalu menunjukkan bagaimana kerajaan Allah itu ada di dalam diri kita. Ya, dikatakan juga di dalam 1 Yohanes, jangan kamu mengasihi dunia, ya, dan apa yang ada di dalamnya. Ya, kalau kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dia. Tuhan menghendaki kalau bisa semua orang boleh selamat untuk masuk di dalam kerajaannya. Itulah sebabnya dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 berkata, Tuhan tidak akan lalai untuk menepati janjinya. Ya, sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya satu kelalaian. Walaupun ada banyak orang yang menganggap itu kelalaian, tetapi
dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 itu bahwa karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini yang Tuhan inginkan bagi semua manusia. Tuhan ingin semua manusia. Itulah sebabnya dikatakan karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jangan ada yang binasa, kalau bisa semua bisa diselamatkan. Ini tujuan Allah, ya, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oleh sebab itu, tugas kita orang-orang yang mengerti akan kebenaran, orang-orang yang sudah diselamatkan, mari beritakanlah ini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, mengapa harus bertobat setiap hari? Kok gak cukup satu kali waktu mau jadi orang percaya? Enggak. Tapi pertobatan itu harus setiap hari. Karena kita berbuat sesuatu itu setiap hari yang tidak kita ketahui, seringkali kita juga keluar dari jalannya Tuhan. Ada orang mengatakan, oh aku kilaf, oh aku ya tidak sadar. Dan itu seringkali yang dilakukan manusia. Itulah sebabnya pertobatan itu harus dilakukan setiap hari. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Ya kalau masih 10 tahun lagi, kalau nanti malam apakah kita hari ini sudah bertobat? Ya, apakah hidup kita ini sudah layak dan berkenan di hadapan Tuhan? Ya, kita tidak tahu. Orang dikatakan tidur saja bisa kebablas, tidak bisa bangun-bangun. Ya, orang naik kendaraan pelan-pelan pun di pinggir jalan pun bisa nabrak atau ditabrak kendaraan yang lain. Ya, jadi pentingnya pertobatan setiap hari itu apa tujuannya? Yaitu untuk mempersiapkan diri kita, ya, bahwa kita itu siap dipanggil Tuhan. Ya, pertobatan setiap hari itu menunjukkan bahwa kita telah siap, ya, kapanpun Tuhan panggil kita, ya, kita telah menjadi orang yang layak dan berkenan untuk masuk di dalam satu pengangkatan. Ya, di dalam satu ajaran Tuhan tentang doa Bapa kami dikatakan bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi dari awal Tuhan sudah mengajarkan ini. Kalau kamu berdoa katakan demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa maksudnya? Ya, Tuhan mau kerajaan Allah itu datang di bumi ini seperti di surga. Apa maksudnya? Supaya kerajaan Allah, situasi kerajaan Allah itu turun di dalam kehidupan orang percaya. Apa sih kerajaan Allah itu? Dikatakan dalam surat Roma, coba tolong dibacakan ini, Roma pasal 14 ayat 17, ayat yang mungkin saudara sudah hafal semua. Roma 14 ayat 17 dikatakan apa? Amin. Kerajaan Allah itu apa? Satu persoalan-persoalan tentang kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita ini loh, ya, yang harus turun di bumi ini seperti di surga. Ya, berarti di surga atau di dalam kerajaan Allah itu yang ada hanya kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itulah sebabnya Tuhan ajarkan, ya, seperti doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, ya, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Ya, Tuhan ingin kerajaan Allah itu turun di tengah-tengah umatnya, di dalam hidup orang percaya. Apa itu kerajaan Allah?
yaitu situasi di dalam kerajaan Allah itu supaya turun. Selalu ada sukacita, selalu ada damai sejahtera, ya selalu ada kebenaran, itu ada di dalam hidup kita. Itu keinginan Tuhan. Itulah sebabnya kalau berdoa, mintalah kerajaan Allah itu turun di dalam rumah tangga kita, supaya di dalamnya ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya, kenapa penting? Ya seringkali di dalam keluarga itu tidak pernah ada ketentraman, tidak ada kedamaian, kacau terus, ribut terus. Kenapa ya? Kenapa? Karena tidak ada kebenaran. Mungkin di antara kita, di antara salah satu kita tidak hidup dalam kebenaran, menyimpang dari kebenaran, mesti ada keributan. Sebab di dalam firman-Nya berkata dalam kitab Yesaya berkata, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh, di situ pasti ada damai sejahtera. Ya, di mana ada kebenaran, Yesaya 32 ayat 17, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan, ketentraman, ya, untuk selama-lamanya. Ya, jadi kalau di dalam keluarga ini satu dengan yang lain hidup benar, ada kebenaran, itu akan ada ketenangan, ketentraman, ada damai sejahtera. Amin. Itu yang Tuhan katakan. Ya, itulah sebabnya kami seringkali juga berdoa. Ya, bagi desa ini Tuhan, biarlah ada kebenaran, karena di dalam kebenaran akan tumbuh kedamaian, ketenangan, ya, kesejahteraan, ketentraman untuk selamanya. Kami berdoa baik untuk kota, untuk bangsa kami, selalu ada kebenaran supaya tumbuh damai sejahtera, ada ketenangan, ketentraman yang besar. Ya. Dan yang terakhir, mari kerajaan Allah ini harus yang utama. Ya. Kenapa Tuhan katakan seringkali dikatakan berulang-ulang Tuhan mengingatkan murid-muridnya sebelum Tuhan naik ke surga. Dia ingin supaya murid-muridnya itu ingat, perhatikan kerajaan Allah, utamakan kerajaan Allah, carilah kerajaan Allah yang utama lebih daripada yang lain. Maka semua yang lain-lainnya itu akan Tuhan perhatikan. Amin. Tuhan ingin cari terlebih dahulu kerajaan Allah. Ya, dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah, cari dulu. Ya, kalau kita mencari kebenarannya dulu, kebenaran Allah, maka kita telah menemukan kebenaran itu, maka hal-hal yang lain Tuhan akan tambahkan, itu janjinya. Amin. Dikatakan surat Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, cari perkara-perkara yang di atas, ya. Perhatikanlah perkara-perkara yang di atas, ya. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan hanya di dalam dunia ini saja yang sementara. Tapi Tuhan inginkan juga cari terlebih dahulu kerajaan Allah. Pikirkanlah kerajaan Allah, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, itu yang utama lebih daripada yang lain. Karena ini menyangkut satu kehidupan yang kekal itu loh nanti. Kalau di dunia ini hanya berapa tahun sih, kita juga harus juga memikirkan untuk kehidupan kita di dalam dunia. Tetapi yang lebih dari segala-galanya, ayo kita utamakan yang di atas ini loh, yang nanti akan membawa kita untuk hidup selama-lamanya. Amin. Jadi pentingnya kerajaan Allah itu ada dalam hidup kita, supaya kita bisa membawa damai sejahtera, membawa kebenaran, membawa sukacita itu melalui hidup kita, membagikan kepada orang lain. Haleluya. Jadi pemberitaan apa yang diberitakan di dalam firman Tuhan oleh Yesus diawali dengan bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan di akhir sebelum dia naik ke surga, dia juga berbicara tentang, memberitakan tentang kerajaan Allah. Ya, di awal Tuhan mulai melakukan pekerjaannya, ya, sebagai hambanya Allah.
dia memberitakan kerajaan Allah setelah Yohanes Pembaptis. Setelah Yohanes Pembaptis dihukum, ya dipenggal. Dan di akhir hidupnya sebelum Yesus naik ke surga, dia juga memberitakan tentang kerajaan Allah. Bahkan dikatakan berulang-ulang. Itu berarti penting. Kita pun harus ingat ini, kerajaan Allah harus ada dalam hidup kita. Kita harus cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu harus turun di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, supaya di dalam kehidupan kita ada kedamaian, ada ketenangan, ketenteraman yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan baca ayat kita yang terakhir. Ya, ayat yang tadi dikatakan Roma 14 ayat 17, supaya kita ingat Roma 14 ayat 17 ini kita baca kembali, dan kita akan akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Kita baca bersama-sama. Roma 14 ayat 17, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Saudara ingat ini ya, kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, dan bukan soal kebutuhan-kebutuhan duniawi, tetapi dikatakan soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal sukacita di dalam kerajaan, dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Biarlah ini kita mau cari, kejarlah damai sejahtera. Ya, cari damai sejahtera, cari kerajaan Allah itu, ya, supaya di dalam hidup kita ada kedamaian, ada ketenteraman, ada ketenangan yang besar. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Kita menaikkan satu pujian. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, membebaskan hidup kami yang terbelenggu pagi ini. Mari kita akan undang sama-sama bangkit berdiri. Ya Tuhan, kami rindu saat kami menanti-nantikan janji-Mu. Kami mengalami kuasa nama-Mu terjadi Tuhan dalam setiap hidup kami umat-Mu. Biarlah Roh-Mu turun atas kami untuk memenuhi kami Tuhan.